Shalom Bapak Ibu saudara-saudara semua. Selamat pagi, selamat beribadah dalam Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sajak semua teman-teman.
Haleluya, haleluya. Bukalah mata hati kami ya Tuhan. Bukalah mata batin kami ya Allah, supaya kami boleh melihat dan memandang kekudusan Tuhan, agar kami bersama-sama dapat menyembah Engkau dengan benar di hadapan Allah. Karena kami melihat kekudusan Tuhan, karena Tuhan membuka mata batin, mata hati kami untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga penyembahan kami tidak sia-sia. Penyembahan kami fokus kepada Allah yang hidup, yang memberkati kami, yang melawat kami, dan yang saat ini ada bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah ibadah ini ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Allah, dan kami dilengkapi dengan kuasa Tuhan untuk kami meraih kemenangan. Kami dapat memuji Tuhan dengan benar di mata Allah. Ini adalah kemenangan daripada Allah. Kuasa kegelapan roh intimidasi tidak akan dapat mengganggu kami, tidak akan dapat bertahan di dekat kami, karena kuasa Tuhan menaungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini diberkati oleh Allah, karena Allah mengurapi anak-anak Tuhan yang sudah siap dipakai oleh Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, dan asyar, dan hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Allah dan meneruskan perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Jemaat Tuhan yang hadir diberkati, diurapi oleh Allah. Kami rindukan suasana surga ada di tengah-tengah kami, dan ibadah kami pada pagi hari ini penuh dengan kuasa. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang lemah dikuatkan, yang ada pergumulan diberikan kemenangan dan kekuatan oleh Allah kami yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat kami, Engkau yang hadir di sini yang memberkati kami. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Lihat kanan kirinya, apakah sudah tidak melihat yang di depan mereka yang ada. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saatnya cuma untuk berdiri ya. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terang bagi jalan-jalan
kita boleh beri firman Tuhan. Haleluya Yesus, kita akan jadikan Tuhan yang setia. Bapak, di dalam Yesus kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari Tuhan
Oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, sehingga ibadah pagi ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan Tuhan akan memberikan kami nikmat, hebat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu firman ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, terima kasih Pak Jamal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah masuk lagi dengan bulan yang baru. Bulan apa ya sekarang ya? Desember. Desember. Ya, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan di bulan September ini, di awalnya, ini yang pertama ini, di mana kita akan mengadakan juga ibadah perjamuan kudus. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat yang 1 sampai dengan 4. Saudara bisa melihat? Ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan yang ke-4. Sudah menemukan? Yuk kita baca bersama-sama. Saya ayat yang ganjil yang pertama, saudara ayat yang kedua. Hanya 4 ayat saja. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Sorry. Yohanes 15. Iya, ini Lukas ya. Ya, maaf. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, terima kasih saudara. Kita sudah sama-sama membaca ayat ini. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting. Firman Tuhan katakan, setiap ranting yang tidak berbuah akan dibuang, dipotong. Tetapi setiap ranting yang berbuah akan untuk apa? Supaya lebih banyak lagi berbuah. Nah, di dalam ayat yang keempat juga kita melihat Tuhan Yesus katakan agar murid-muridnya tetap tinggal di dalam Dia, sebab di luar Dia murid-muridnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita mengambil tema, yaitu melekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti akan mengalami anugerah Tuhan. Setuju? Orang yang melekat dengan Tuhan, hidupnya pasti akan mengalami kasih karunia yang daripada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini katakan, ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Mengapa? Mengapa harus dipotong? Biarkan aja dia di sana. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan, setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Pasti ada alasannya. Karena ranting itu sudah menempel dan tidak mau berbuah, akhirnya dipotong. Karena ranting ini hanya bisanya menyerap, ya, menerima berkat daripada pokok anggur ini. Namun dia tidak mau berbuah, dia tidak mau berbagi, akhirnya dipotong, tidak berdampak hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mau berbuah, mau hidup kita tidak berdampak, tidak mau berbagi dengan orang lain, baik itu berkat jasmani atau rohani, apapun yang dapat kita lakukan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apalagi Tuhan sudah memberkati kita lebih daripada cukup, berkelimpahan. Lalu kita tidak mau berbagi, tidak bisa berdampak, dan tidak mau berbuah, kita pun akan dipotong oleh Tuhan.
Bagian apa dari kehidupan kita akan dipotong? Sudah pasti bukan tangan kita, bukan kaki kita. Tetapi berkat-berkat yang harusnya kita terima, yang melimpah itu akan dipotong oleh Tuhan. Dan berkat itu akan dialihkan, diberikan kepada ranting yang berbuah. Karena Tuhan mau buahnya. Lalu setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Lebih banyak. Siapkah saudara dibersihkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Siapkah kita berbuah lebih banyak lagi? Siapkah kita menerima berkat daripada Allah? Kalau kita katakan saya siap untuk dibersihkan, saya siap untuk berbuah, saya siap untuk menerima Allah, menerima berkat yang berlimpah itu, kita harus siap tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak akan bisa melakukan itu. Bahkan firman Tuhan katakan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau di luar Tuhan. Lalu pertanyaan, mampukah saya melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan? Mampukah saya menempel dengan Tuhan? Bisakah? Mungkinkah saya melekat dengan Tuhan? Seperti tema ini. Satu hal harus kita tahu, mengerti saudara sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan, jawabannya karena Tuhan menerima kita apa adanya dan tidak membiarkan kita seadanya. Bisakah saya melekat dengan Tuhan? Saya ini kotor. Minggu yang lalu saya berantem dengan tetangga gara-gara gerobak bakso di depan rumah saya. Tetangga saya beli bakso. Gerobak bakso ada di rumah saya. Dan terjadi perselisihan di sana. Karena mau masuk ke pintu nggak bisa, dialami dengan gerobak. Nah, itu contoh. Bisakah saya melekat lagi dengan Tuhan? Minggu yang lalu saya berantem atau bertengkar dengan tetangga saya. Bisakah saya melekat dengan Tuhan? Karena baru saja saya berselisih dengan istri saya, ada perdebatan keras di sana. Mampukah saya karena saya sudah bertengkar dengan teman kantor saya karena salah paham? Bisakah saya melekat lagi dengan Tuhan? Sekali lagi saudara, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Kalau Tuhan membiarkan kita seadanya, maka orang yang suka berbuat cabul akan tetap melakukan itu. Orang yang korupsi akan tetap melakukan itu. Orang yang berbuat jahat akan tetap melakukan kejahatan. Kalau Tuhan membiarkan kita apa adanya, maka yang miskin akan tetap miskin, yang menderita akan tetap melarat. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Itulah sebabnya kita mampu untuk melekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Contohnya saudara, mari kita melihat di dalam Yohanes. Lukas pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah saudara, di dalam ayat ini kita akan melihat bahwa Bapa kita di surga menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak. Kita tahu cerita ini. Anak yang sulung yang pertama ini senang sekali dia dekat dengan ayahnya. Bahkan dia tinggal di rumah ayahnya, tidak mau kemana-mana. Beda sekali dengan adiknya si bungsu ini. Dia hidup mengikuti keinginan hatinya, keinginan dagingnya. Dia minta harta warisan dari ayahnya. Setelah dia mendapat, dia jual itu. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Tinggal di negeri jauh. Di negeri yang jauh, jauh daripada orang tua, jauh daripada kakaknya. Apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini? Dia hidup berpoya-poya. Dia hidup dengan wanita-wanita. Bisa juga dia mabuk-mabukan. Dia memboroskan harta yang ada di tangannya. Akhirnya apa yang dia miliki itu, yang banyak itu,
Makin sedikit dan akhirnya habis. Bertepatan dengan itu, setelah hartanya habis, di negeri itu mengalami kelaparan, ada kekeringan. Pekerjaan susah didapat, uang sudah susah didapat, bahkan makanan pun sulit untuk mendapatkan karena kekeringan. Terjadi kekeringan di negeri. Saudara, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, membuat anak si bungsu ini jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Teman-teman yang banyak satu persatu meninggalkan, tidak ada teman lagi, tidak ada sahabat lagi. Biasanya di mana kalau kita punya uang banyak, orang kaya itu banyak teman. Ini sudah menjadi orang miskin, tidak ada teman lagi. Rupanya dari zaman dulu sudah begitu, saudara. Tapi nggak apa-apa. Kita tidak perlu harus berteman dengan orang kaya, tetapi kita harus melekat terus dengan Bapa kita yang kaya. Amin, saudara. Nah, kita melihat cerita ini, saudara. Akhirnya memang ada yang menolong, tetapi dia harus bekerja menjaga babi-babi di ladangnya. Pernah suatu hari, saudara, itu pun dia lakukan karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Jaga juga dengan keadaan terpaksa, mau nggak mau. Waktu dia sedang menjaga babi-babi ini, perutnya menuntut untuk diisi, lapar, badannya sudah mulai lemah, gemetar. Saudara, bayangkan kalau kita punya uang, tidak ada makanan, tenang aja, nggak sampai gemetaran, cepat lari. Ini uang nggak ada, makanan nggak ada, satu-satunya yang ada adalah ampas babi, makanan babi. Dia mau makan itu, dilarang oleh pemilik babi itu. Bayangkan, babi itu lebih berharga daripada dia. Sudah dalam situasi seperti ini, tadinya dia tinggi, tempatnya tinggi, di awan-awan begitulah. Sekarang dia turun dan sangat jauh di bawah. Disitulah kalau kita lihat cerita ini, di situ dia menyadari bahwa dia telah berdosa kepada surga dan kepada ayahnya. Artinya di situ ada pertobatan secara pribadi yang orang lain tidak mengerti. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Orang itu bisa bertobat dengan sendirinya tanpa dilayani. Karena apa, saudara? Karena situasi dan keadaan. Kadang-kadang orang itu sudah jauh dari Tuhan, tiba-tiba ada kesulitan, lalu dia bertobat secara pribadi, tidak ada yang menginjili. Saudara, dia sadar, dia mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Itu yang terjadi dengan anak si bungsu ini. Setelah dia menyesal dengan keadaannya, merasa bersalah dengan surga dan juga dengan ayahnya, saudara, setelah pertobatan ini, pikirannya mulai terang. Ada hikmat daripada Tuhan. Kalau dia tetap tinggal di sini, pasti akan mati. Satu-satunya cara untuk dia bisa menyelamatkan dirinya hidup, dia harus kembali kepada ayahnya. Saudara, tadinya tidak berpikir seperti itu karena tidak ada pertobatan, hidupnya penuh dengan dosa, jauh dari Allah. Tapi ketika orang itu bertobat, maka ada hikmat daripada Tuhan yang Tuhan berikan untuk orang ini tetap bisa hidup bertahan, bahkan menerima berkat yang lebih daripada yang sudah. Amin, saudara. Saudara semua di sini bertobat, pasti pikiran kita diterangi, dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus. Ada hikmat daripada Tuhan. Nah, saudara, setelah dia sadar apa yang dilakukan, saudara, kita semua tahu dia kembali ke rumah orang tuanya dengan keadaan yang sangat beda. Waktu dia pergi, badan sudah kurus, compang-camping pakaiannya, pakai sandal juga belum tentu dia pakai sandal, kumal, kunyal, rambutnya mungkin juga acak-acakan. Kalau tetangga dulu melihat dia mungkin juga tidak mengenal dia, karena jauh sekali berbeda. Itulah kalau orang jauh daripada Allah, hidupnya, saudara, sangat-sangat yang mungkin orang tidak akan kenal kita. Dia beda dengan yang dulu. Ketika dia kembali ke rumah ayahnya dari jauh melihat dia. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia berlari, dia dekati anaknya, dia cium dan dia peluk. Saudara, bisa dibayangkan kalau saudara saya melihat
keadaan itu, situasi seperti itu, melihat ayah dan anak berpelukan, bertangisan di sana, ada penyesalan, pasti ada rasa haru. Demikian juga si ayah, dengan kedatangan anaknya ini dia peluk, dia tidak melihat anaknya ini kotor, dia tidak melihat anaknya bau, dia tidak melihat anaknya dekil, dia peluk, dia cium dengan kasih sayang. Ketika dia kembali, si anak katakan, ayah, aku berterima kasih kalau ayah mau memeluk dan mencium aku dan menerima aku. Sekarang jadikan saja aku hamba-Mu. Bagaimana reaksi ayahnya? Ayahnya menerima dia apa adanya. Engkau anakku, kamu ini anak. Aku menerima engkau apa adanya. Tapi aku tidak membiarkan engkau seadanya. Si ayah lalu memanggil hamba-hambanya. Sini hamba-hambaku, bawakan ke sini ayat yang tadi kita baca. Bawakan ke sini baju jubah yang terbaik, kenakan kepada dia, kenakan cincin pada jarinya dan kenakan sepatu. Saudara, inilah Tuhan kita. Mungkinkah saya bisa melekat dengan Tuhan, melihat keberadaan saya seperti ini? Saya orang berdosa, banyak kesalahan. Mungkinkah Tuhan mau memberkati saya? Saudara, mungkin. Karena Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Di tangan Tuhan hidup kita berubah. Amin, saudara. Saudara sudah berubah di tangan Tuhan. Sudah mengalami perubahan. Ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Menerima kita apa adanya, tidak membiarkan kita seadanya. Ini adalah sekali lagi kasih karunia, anugerah daripada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anugerah kasih karunia Allah ini penuh keajaiban. Dia dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia dapat membuat kita yang gagal menjadi berhasil. Itulah anugerah daripada Tuhan. Mari kita melihat, saudara, di dalam cerita tentang perjalanan hidup daripada Petrus. Kita tahu Petrus sebelum kenal Yesus adalah seorang nelayan. Dia berpengalaman. Suatu hari, saudara, dia bersama dengan murid-murid Yesus yang lain pergi ke danau Tiberias dan menangkap ikan di sana. Semalam-malaman tidak mendapat ikan. Jangankan seekor ikan pun dia tidak dapat tangkap. Karena kalau kita melihat, saudara, dia punya pengalaman. Ya. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Meskipun danau Tiberias itu dia tahu tidak punya tanjakan, tidak punya turunan, tidak ada perapatan di sana. Tapi Petrus tahu di mana biasanya ikan itu berkumpul. Tetapi itu tidak cukup untuk dia bisa menangkap ikan bersama dengan teman-teman. Kadang-kadang kita mau berhasil, kita buat perencanaan yang matang. Saya nanti mau acara ini begini, bagus persiapan itu, rencananya bagus. Saya punya strategi ini supaya nanti jadi begini. Saya mau berhasil, saya bikin strategi seperti ini, itu bagus. Saya punya koneksi untuk bisa saya berhasil, itu bagus. Tetapi di atas semuanya itu kita perlu anugerah daripada Tuhan. Amin, saudara. Kita melihat sekarang, saudara. Tadi sudah di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tentu saja Petrus, saya teruskan lagi cerita tadi. Petrus dan teman-temannya merasa putus asa, tidak menangkap ikan seekor ikan pun tidak. Lalu mereka kembali ke pantai. Di situ Yesus menampakkan dirinya kepada mereka untuk yang ketiga kalinya. Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan di sana. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat tadi? Ayat yang ke-6 daripada Yohanes pasal 21 ini.
Mereka kembali ke danau, menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka. Waktu mereka menarik jalannya, tidak kuat, tidak mampu, saking beratnya jala itu. Karena banyaknya tangkapan ikan yang mereka peroleh. 153 ekor yang besar, ikan yang besar-besar. Di sini kita melihat sekali lagi, kalau mau berhasil, kita perlu anugerah daripada Tuhan. Perencanaan kita, usaha kita, koneksi yang kita jalin itu bagus, tetapi di atas semuanya itu kita perlu anugerah daripada Tuhan. Karena anugerah Allah itu penuh dengan keajaiban. Dia membuat kita berhasil, Dia membuat kita mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Saudara perlu anugerah daripada Tuhan. Kita harus mempersiapkan. Nanti kita ada Natal, kita persiapkan sebaik-baiknya acara Natal. Di atas semua itu kita perlu anugerah daripada Allah. Demikian juga dalam kita membangun rumah tangga. Kita punya strategi, visi misi dalam rumah tangga kita. Di atas semua itu kita perlu kasih karunia daripada Tuhan. Nah, anugerah Allah ini memampukan kita melekat dengan Tuhan. Anugerah Allah ini, kasih karunia ini membawa percepatan dalam kehidupan kita. Ada lompatan-lompatan terjadi dalam kehidupan kita, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Saudara ingat dengan cerita Yusuf. Kemarin Yusuf ada sebagai seorang tahanan di penjara, tapi hari ini dia ada di istana raja menjadi penasihat raja. Ini karena anugerah Tuhan. Ada percepatan, ada lompatan terjadi dalam kehidupan kita. Ada lompatan. Mungkin dulu sebelum kita kenal Tuhan, orang tidak melihat kita, tidak melirik kita, tidak memandang kita. Orang kehadiran kita dianggap tidak penting. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, ternyata kehadiran kita ditunggu oleh banyak orang. Keberadaan kita dinanti. Bahkan uluran tangan kita dinantikan oleh banyak orang. Bahkan doa-doa kita ditunggu oleh banyak orang. Dulunya belum kenal Tuhan, bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita dipindahkan oleh Tuhan, ditempatkan di posisi yang terang sebagai anak Allah, di situ ada lompatan yang luar biasa. Saudara sudah merasakan itu, sudah mengalami. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, itu semua oleh karena anugerah. Minggu yang lalu kita masih bergumul dengan sakit penyakit kita. Ini contoh. Sampai tengah malam seperti tadi malam jam 12 ada yang WA saya minta didoakan. Nah, saudara, contohnya sekarang kita bergumul dengan sakit penyakit. Sampai kita minta bantuan hamba Tuhan untuk mendoakan. Itu terjadi minggu yang lalu. Tetapi minggu ini kita bersaksi kita disembuhkan oleh Tuhan. Minggu ini juga kita mendoakan orang sakit itu sembuh. Ini semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Amin, saudara. Semua karena kasih karunia. Itu kita dapatkan ketika kita melekat dengan Tuhan. Saudara, masih ingat dengan Laban dan Yakub? Siapa Laban? Siapa Yakub? Masih ingat dengan Lea dan Rahel? Siapa mereka? Laban dan Yakub ini adalah mertua dan menantu. Sekaligus Yakub ini adalah ponakan daripada Laban. Siapa Lea dan Rahel? Ini adalah kakak beradik, anak daripada Laban, istri daripada Yakub. Saudara, Laban pernah berbuat curang kepada Yakub. Laban tahu Yakub ini ponakan ini naksir anaknya bernama Rahel. Ada perjanjian, ada kesepakatan. Kamu boleh mengambil Rahel sebagai istrimu dengan catatan Yakub kamu harus bekerja 7 tahun lagi, 7 tahun untukku gembalakan kambing domba dengan baik. Kamu akan diberikan Rahel. Sudah setelah waktunya, janjinya, setelah istilahnya Yakub membayar, ya,
Rahel dengan pekerjaan yang dia lakukan, apa yang terjadi? Si Laban memberikan Lea kepada Yakub. Esok harinya ketika dia bangun, loh, kok bukan Rahel tapi Lea? Tentu saja Yakub sebagai manusia biasa, dia merasa dicurangi. Dia protes. Laban ini orang yang licik, dia bela diri, dia gak mau disalahin. Biasa orang politik itu selalu membenarkan diri sendiri. Di sini menurut adat istiadat di tempat ini Yakub nggak boleh kakak dulu menikah baru adik, makanya kamu harus nikah dulu dengan Lea. Tapi tetap Rahel akan memberikan kepadamu dengan catatan kamu harus bekerja 7 tahun lagi. Sanggup nggak Yakub? Yakub katakan sanggup. Dicurangi. Jadi kalau kita bilang nih Rahel itu dibeli oleh Yakub. Lea juga dibeli oleh Yakub dengan tenaga selama 14 tahun untuk 2 anak istri. Nah, satu hari saudara, setelah genap waktunya dia membayar Rahel ini, sudah 14 tahun si Yakub bekerja, sudah tahu perjanjian yang sudah harus ditepati, saudara, sudah selesai, baru dia tidak punya utang lagi. Yakub dengan Laban tidak punya utang lagi, sudah selesai. Kedua istrinya sudah dibayar dengan tenaga yang dia miliki. Lalu dia minta pamit, minta izin kepada Laban. Dia akan meninggalkan negeri Mesopotamia ini, akan kembali membawa istri dan anaknya ke tanah Kanaan, ke negeri ayah. Lalu si Laban tentu saja berkeberatan. Laban tahu berkat yang dia miliki itu oleh karena kehadiran Yakub. Yakub membawa berkat. Yakub diberkati dan berkat itu untuk Laban. Dia bekerja, hasilnya Laban dan Laban. Semakin hari, semakin tahun, Laban tambah kaya. Ternaknya banyak. Dan sekarang Yakub meminta izin pulang bersama ke kampung halamannya, minta izin ke mertuanya. Mertuanya bilang, Yakub, kamu harus tetap tinggal di sini. Aku sadar bahwa aku kaya oleh karena kehadiran kamu. Katakan saja, apa yang jadi upah yang harus aku bayar? Berapa aku harus bayar kamu supaya kamu bisa tetap bekerja di sini? Yakub nggak minta banyak, nggak pakai kesempatan itu untuk momen yang tepat untuk dia mendapatkan harta, enggak. Dia tetap rendah hati. Dia katakan, kalau begitu ayah, supaya kedepannya tidak ada kecurangan, kedepannya kejujuran terbukti. Sekarang begini saja, mulai saat ini kambing domba ayah yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik, yang berloreng-loreng itu menjadi bagianku. Begitu juga nanti untuk seterusnya, kalau ada lahir berbelang-belang, berbintik-bintik, berloreng-loreng, itu menjadi upahku. Itu saja ayah. Wah, tentu saja Laban senang. Karena selama ini yang berbintik-bintik, yang berloreng-loreng hanya sedikit, bisa hitung dengan jari. Sedangkan kambing dombanya ribuan. Setuju nih si Laban. Setelah perjanjian ini dibuat, apa yang terjadi saudara? Setiap kambing dombanya beranak, yang anaknya lahir dengan kulit berloreng-loreng, berbelang-belang, berbintik-bintik. Wah, si Laban ini nggak licik ini saudara, ya, nggak bisa dipercaya lah gitu kan jadinya saudara. Mulai dia kaget, kok jadi begini? Dia deketin Yakub lagi, Yakub, kita ubah ya perjanjian kita. Nanti kalau lahirnya berbelang-belang, berbintik-bintik dan loreng-loreng, itu menjadi bagian ayah. Tetapi yang tidak berbintik-bintik menjadi bagian kamu. Yakub nerima aja, nerima saja. Itu diubah, dibalik. Perjanjian upah itu diubah terus oleh Laban sampai 10 kali. Mari kita melihat saudara cerita ayat ini ayat terakhir. Yohanes pasal 2 Kejadian, kita melihat saudara. Kejadian 31 ayat 7. Bisa salah seorang mau membaca? Kejadian pasal 31 ayat 7. Ya. Ya boleh dong. Oh ya, enggak. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepada
telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, suatu hari dia sudah tidak tahan lagi Yakub dengan sifat kelakuan ayah mertuanya. Dia panggil kedua istrinya. Dia berbicara kepada mereka, mengajak mereka untuk pergi ke Kanaan, rumah orang tua Yakub. Itu pun atas perintah Tuhan, dan di situ dia menjelaskan kepada istrinya. Dia tidak ada rahasia lagi dengan istrinya, dan dia membuka ya semua apa yang dia alami. 10 kali loh Rahel, 10 kali loh Lea, istriku, ayahmu mencurangi aku, mengubah upah. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia melakukan kejahatan. Allah kita yang kita sembah, saudara, tidak mengizinkan kita untuk melakukan kejahatan, apalagi mencurangi orang lain, merugikan orang lain. Kesepakatan yang sudah dibuat, kalau sekali, 2 kali diubah masih bisa masuk akal, sampai 10 kali, kan kelihatan sekali, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita akan mendapat anugerah daripada Tuhan. Sekalipun orang curang dengan kita sudah bekerja siang malam mungkin, banting tulang untuk orang ini, ada perjanjian, ternyata upah kita dipotong, tidak sesuai dengan perjanjian. Bahkan mungkin kita tidak baik dibayar. Saya harap tidak kita alami, kalaupun itu terjadi. Tetaplah melekat dengan Tuhan, masih ada kasih karunia Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Tuhan akan melakukan yang lebih daripada apa yang orang lain bisa berikan kepada kita. Hendaklah kita terus menempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat dan melekat itu beda, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu bagus, hati kita tenang. Kalau kita lebih lagi menempel, melekat dengan Tuhan, saudara, kita akan mengalami anugerah Allah. Anugerah Allah itu di dalamnya ada keajaiban. Yang tidak ada dibuat ada, yang gagal dibuat berhasil. Sekalipun kita dicurangi, berkat itu tetap berpihak pada kita. Saudara, semua di sini punya gosokan triskaan di rumah. Saya juga punya. Meja triskaan dan gosokan dekat. Kabel triskaan itu dekat dengan colokan. Kalau hanya dekat dengan colokan kabel triskaan ini, kalaupun saya menggosok, baju saya tidak akan licin, akan tetap lecet. Tapi kalau kabel triskaan itu saya colokkan, masukkan dalam colokan, menempel, melekat di situ, maka akan ada arus listrik yang membuat kalau saya Rizka baju saya licin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan hanya dekat, mari kita melekat dengan Tuhan, supaya ada aliran arus ilahi mengalir dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang membuat saudara terheran. Yang tadinya gagal, yang kita melekat, Tuhan dan kita berhasil. Amin, saudara.
supaya kami mengalami anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan mengubah kehidupan kami. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Yang melakukan kejahatan tidak akan biarkan tetap di sana, akan diubah hidupnya. Hidup kami terus dibersihkan oleh kebenaran firman Allah. Sementara kami dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami mengalami keajaiban. Kami dibuat berhasil oleh karena anugerah Allah. Ada lompatan, ada percepatan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah ini. Mohon Roh Kudus memampukan kami untuk melekat dengan Engkau, tetap melekat dengan Engkau, supaya kami boleh bersaksi Allah kami besar, orang lain diberkati. Kami ingin berbuah ya Tuhan. Kami ingin menjadi berkat. Izinkan kami mengalami hal-hal yang luar biasa, anugerah Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terkuasa dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti di tangan kanan saudara. Bisa dinaikkan lebih tinggi lagi sebagai rasa hormat kita kepada Allah kita. Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita bersyukur saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Persekutuan kami dengan Engkau diciptakan oleh kuasa Tuhan sendiri. Dan saat ini kami mensyukuri Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami akan kematian Tuhan, kasih Tuhan, dan yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau berfirman agar kami tetap melekat dengan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Mari kita makan bersama-sama. Setelah ia makan roti itu, lalu ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan ini adalah perjanjian atau persekutuan kita dengan Tuhan?
Haleluya. Haleluya. Hanya darah Yesus memampukan kami bersekutu dengan Engkau. Hanya darah Yesus memampukan kami melekat dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Dengan melekatnya kami kepada Engkau, kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Kami terima berkat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima berkat perjamuan kudus ini. Kami yakin mengimani bahwa akan terus ada perubahan dalam kehidupan kami. Engkau akan terus memberkati kami, menolong kami, memampukan kami untuk hidup melekat dengan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat berkat perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Terima kasih Tuhan. Beribadah hari ini.
anak-anak Tuhan yang sudah beribadah kepada Engkau mengalami kembali lompatan, percepatan dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang terus melekat dengan Tuhan pasti diberkati oleh Allah. Dan saat ini Tuhan, jika ada di antara mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Allah untuk mengatasi setiap pergumulan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah pembuat jalan untuk kami semua, sehingga kami Tuhan boleh menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kebenaran Tuhan boleh kami alami dan kami nikmati bersama-sama. Berkati Tuhan setiap rupiah, perpuluhan, persembahan janji iman, persembahan ucapan syukur yang sudah dibawa oleh umat Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah kami Tuhan akan semakin hari Tuhan semakin mengerti akan pekerjaan Tuhan, semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan, dengan apa yang dapat kami perbuat, dengan apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Allah ada bagimu. Bersama-sama kita katakan amin. Naikkan pujian, kami memuji.